Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas drama Korea dengan judul Night Has Come. Drama ini mempunyai 12 episode. Berawal dari perjalanan siswa kelas 11 yang melakukan karya wisatanya ke daerah terpencil. Mereka pergi ke tempat yang sangat jauh sehingga tidak ada sinyal internet sama sekali di sana. Saat malam hari, sebuah aplikasi misterius terpasang di ponsel seluruh siswa, dan permainan mafia mematikan pun dimulai. Awalnya tidak ada siswa yang menganggap permainan itu serius, sehingga mereka pun ikut berpartisipasi untuk menebak siapa mafia dalam permainan kali ini. Haeyul yang menjadi pembuli dipilih sebagai mafia oleh mayoritas teman kelasnya. Tak lama kemudian, Haeyul pun dieksekusi dan identitasnya sebagai warga terungkap. Para siswa yang menyaksikan kematian Haeyul menjadi sangat frustasi dan ketakutan. Kemudian terdengar suara bel yang membuat anak-anak langsung tertidur. Di pagi hari mereka melihat mayat lain yaitu Choi Jun-won yang beridentitas sebagai mafia. Mereka pun sadar bahwa permainan mafia itu adalah permainan yang sangat berbahaya. Ketakutan dan kepanikan mereka semakin menjadi. Kemudian mereka berencana untuk pergi dari gedung itu. Sayangnya, saat mereka berlari keluar gedung, ada peringatan bahwa permainan tidak boleh melebihi area permainan yang telah ditentukan. 씨발 진짜 말 몰라 그냥 가. 야야. 사고 나지 말라고. Dua orang siswa yang keluar dari area permainan tiba-tiba bertindak aneh sampai meninggal dunia. Akhirnya mereka pun kembali ke dalam gedung lagi. Tak kehabisan akal, mereka pun mencoba mencari jalan keluar lain dengan pergi keluar lewat gunung. Ternyata sejauh apapun mereka berjalan, semua jalur itu terhalang. Salah satu dari mereka ada yang menemukan sebuah keanehan yaitu burung camar yang membeku di udara dan keberadaan seseorang yang mematung, tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh yang lain. Di lain tempat, Yeonsu menyadari bahwa permainan mafia itu terasa aneh, seperti baterai ponsel yang selalu 56%, setiap ponsel yang pemiliknya meninggal sudah tidak bisa digunakan lagi, atau kenapa Choi Jun-won harus meninggal padahal dia adalah seorang mafia. Tak lama kemudian, Yeonsu mendengar ada yang memanggil namanya dan mengikuti suara itu. Dan ia tiba di sebuah ruangan kosong, tetapi tidak menemukan apapun lalu kembali ke kamar. Para siswa yang mencoba pergi untuk mencari jalan keluar kembali lagi. Jumlah mereka berkurang karena Kang Do-hyun meninggal saat mencoba memeriksa garis batas permainan. Hal ini menandakan bahwa tak ada satupun yang bisa kabur sebelum permainan berakhir. 여보세요? Junhae sebagai ketua kelas mendengar suara ponsel berdering dan sangat kesal karena menyadari bahwa semuanya palsu. Bahkan, semua berkas dan komputer yang berada di sana juga palsu. Kemudian beberapa siswa berkumpul di kamar dan merasakan krisis kepercayaan. Yeonsu menyarankan untuk tidak memilih agar tidak ada yang terbunuh. Saat hendak mengumpulkan semua siswa di satu ruangan, mereka tidak menemukan Jin Da-bum. Ternyata Jin Da-bum dibawa oleh Kyung Jun dan dirundung seperti biasa. Junhae meminta mereka menghentikan hal itu dan terjadilah pertarungan kecil di antara mereka. 씨발 새끼다. Yeonsu langsung mencegah dan mengancam Kyung Jun jika dia memberitahu tingkah Kyung Jun yang arogan, semua orang pasti akan langsung memilih Kyung Jun sebagai mafianya pada malam ini. Kyung Jun pun langsung terdiam dan mengikuti arahan Yeonsu untuk berkumpul di aula utama. Menjelang pemungutan suara,
Junhee menyarankan untuk tidak memilih siapapun secara bersama-sama. Meski ada yang tidak setuju, semua siswa akhirnya sepakat mencoba saran dari Junhee. Mereka mengumpulkan ponsel di tengah. Sayangnya, hal ini dianggap melanggar peraturan. Semua siswa langsung berlarian untuk mengambil kembali ponsel mereka. Keadaan menjadi sangat kacau. Banyak siswa yang meninggal karena dianggap melanggar peraturan dengan tidak memilih mafia pada malam itu. Dari para siswa yang meninggal, mereka adalah warga semua. Tidak ada satupun yang beridentitas sebagai mafia. Lalu malam tiba dan seluruh siswa tertidur kembali. Saat pagi hari, para siswa menyalahkan Junhee sebagai ketua kelas atas idenya yang menyebabkan banyak siswa yang meninggal. Junhee merasa sangat bersalah dan berjalan keluar gedung, tetapi ia juga tidak sanggup keluar dari batas permainan. Lalu Kyungjun memojokkan para siswa yang lain untuk memilih Junhee di malam ini. Yeonsu mengatakan bahwa jika ia tahu siapa yang menciptakan permainan dan alasan permainan itu dilakukan, mungkin mereka bisa selamat dari permainan mematikan itu. Setelah itu, Yeonsu pergi menguatkan Junhee dengan mengatakan bahwa cara bertanggung jawab yang baik adalah dengan menemukan cara agar seluruh siswa selamat dari permainan yang mereka hadapi. Tanpa sengaja, Yeonsu menemukan ruang rahasia dan terjatuh pingsan. Teman-teman yang lain langsung datang ke tempat Yeonsu dan membantunya. Semua siswa kembali berkumpul bersama dan saling tuduh-menuduh. Tiba-tiba Kyungjun memojokkan Woo-ram sebagai mafia dan memberikan banyak penjelasan. Lalu para siswa terbagi menjadi dua, yaitu memilih Woo-ram dan memilih Kyungjun. Ternyata suara mereka seimbang dan tersisa dua orang yang belum memilih, yaitu Jisoo dan Yoo-jun. Kemudian Yeonsu kembali ke tempat di mana ia menemukan ruang rahasia sebelumnya. Ia masuk ke ruang itu sendirian berbekal senter, lalu terjatuh ke basement dan melihat ada ruang CCTV. Teman Yeonsu yang menunggu di luar menyusul Yeonsu, tetapi ia tidak menemukan apapun karena ruang itu buntu. Sedangkan Yeonsu terus menelusuri ruang yang ia temukan dan terjebak di ruang tak berujung. Tetapi Yeonsu terus berjalan sampai ia menemukan satu ruang rahasia lainnya lagi. Di ruang itu ia menemukan sebuah foto. Di sisi lain, Woo-ram bersama Kim So-mi dan Junhee berusaha membujuk Jisoo dan Yoo-jun agar memilih Kyungjun sebagai mafia pada malam ini. Tetapi keduanya tidak mengatakan apapun. Woo-ram sangat marah mendengar jawaban itu. Junhee meminta Woo-ram untuk menunggu di kamarnya saja. Woo-ram pun mengikuti saran Junhee. Sayangnya, tak lama kemudian Woo-ram diculik oleh Kyungjun dan disiksa untuk mengaku bahwa ia adalah mafia menggunakan mikrofon. Dengan terpaksa, Woo-ram mengaku bahwa ia adalah mafia dan ia telah membunuh Lee Ju-yong dengan alasan bahwa ia benci karena diremehkan oleh Lee Ju-yong. Mendengar pernyataan itu, Jisoo dan Yoo-jun langsung memilih Woo-ram sebagai mafia pada malam ini. Woo-ram sangat kesal dengan hasil itu dan berusaha membunuh Kyungjun. Tetapi saat hampir membunuh Kyungjun dengan kapak, batas waktu yang ia miliki habis dan Woo-ram pun dieksekusi. Semua siswa pun berpencar untuk mencari tempat berlindungnya masing-masing. Dan malam pun tiba. Semua siswa kembali tertidur. Pada malam hari, Jisoo terbunuh oleh mafia. Kyungjun merasa berkuasa karena pilihan dia semalam benar. Kyungjun kembali memojokkan Junhee sebagai mafia kepada siswa yang lain. Lalu Yeonsu menyangkal hal itu dan mengungkapkan fakta bahwa ia telah menemukan kamera CCTV di basement. Seluruh siswa pergi ke tempat yang dikatakan Yeonsu, tetapi file CCTV itu hilang. Hal ini justru membuat Yeonsu dicurigai sebagai mafia, karena hanya dia yang tahu tentang keberadaan CCTV itu. Tak lama kemudian, Oh Jun-won bisa memulihkan CCTV, tetapi
Tiba-tiba komputernya terbakar dan menampilkan bahwa ada seseorang di kolam renang. Orang itu sangat mirip dengan foto yang Yunsu temukan. Semua siswa pun pergi ke kolam renang dan mencari petunjuk apapun sampai waktu pemungutan suara hampir habis. Lalu Junhye menyarankan agar 13 suara dibagi menjadi 4 suara seri untuk Yunsu dan Junhye dan 9 suara dipilih secara silang. Ternyata hasil seri antara Yunsu dan Junhye itu harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pertengkaran semakin memanas karena hanya ada waktu 2 menit untuk memilih. Junhye menyuruh seluruh siswa untuk memilihnya dan mengakui hal-hal yang sebenarnya tidak ia lakukan. Junhye pun dipilih dan tenggelam di kolam. Saat malam tiba, Kim So-mi datang membawa kapak untuk membunuh Yunsu. Ternyata Kim So-mi adalah mafia. Dalam permainan ini ternyata ada 5 orang mafia, yaitu Kim So-mi, Jin Da-bum, Woo Ram, Oh Jung-won, dan Choi Jun-won. Pada hari pertama, Choi Jun-won telah dieksekusi, karena pada hari itu, mafia tidak membunuh siapapun, sedangkan peraturan mafia adalah mereka harus membunuh 1 orang saat malam hari, atau salah satu dari mafia akan terbunuh pada pagi harinya. Sekarang, Kim So-mi yang hampir membunuh Yunsu dengan kapak mendapatkan peringatan bahwa ia tidak bisa membunuh tanpa melakukan rapat antar mafia. Ia merasa kesal dan kembali ke teman mafia lain untuk melakukan rapat. Saat pagi hari, Yunsu langsung pergi ke kolam renang dan membawa Junhye. Ternyata Junhye mendapatkan nominasi disembuhkan dari dokter dan tidak dieksekusi meninggal pada malam hari. Di sisi lain, Shin Seung-bin telah dibunuh oleh mafia. Kematian Shin Seung-bin meninggalkan luka yang penuh dendam, seolah pembunuhnya sangat membenci Shin Seung-bin. Bahkan, sang pelaku membuat Kim Jin-ha dan Kyung Jun sebagai teman dekat Shin Seung-bin dicurigai oleh yang lain dengan melumuri baju Kim Jin-ha dengan darah dan meletakkan kapak di depan tempat persembunyian Kyung Jun. Junhye melihat ada kamera dan menunjukkan kepada teman-temannya bahwa burung camar yang mereka lihat pada saat keluar gedung telah membeku di udara dan itu sangat aneh. Lalu Yunsu meminjam kamera itu. Ia mencoba memotret apapun dan hasilnya baik-baik saja. Lalu ia mencoba memotret wajah orang dan hasilnya buram. Hanya di bagian wajahnya saja. Lalu tanpa sengaja Yunsu menemukan sebuah kunci dan mendapatkan pesan untuk menemukan master game. Ia menyampaikan hal itu kepada teman-temannya, tetapi tidak ada yang mendapatkan pesan itu selain Yunsu. Junhye meminta Yunsu untuk merahasiakan hal itu, agar ia tidak dicurigai seperti kejadian CCTV sebelumnya. Di sisi lain, Ju-hyun merasa terpukul atas kematian Jisoo. Ia kemudian duduk di luar gedung dan melihat Kyung Jun bersama Kim Jin-ha masuk ke sebuah ruangan secara bersamaan. Ju-hyun mengintai keduanya. Sayangnya, ia kepergok dan berakhir dibunuh oleh Kyung Jun dan Kim Jin-ha dengan batu bata. Identitas Ju-hyun adalah dokter. Di episode awal, ia menggunakan kemampuannya untuk melindungi diri sendiri. Lalu saat Jisoo meninggal, kemampuan itu tidak bisa digunakan karena belum mencapai jeda waktu 48 jam dari penggunaan sebelumnya. Terakhir, saat Junhye meninggal, Ju-hyun menggunakan kemampuan itu untuk menghidupkan Junhye. Tak lama kemudian, seluruh siswa datang ke tempat Ju-hyun meninggal. Yunsu menemukan alat pembunuhan dan jejak sepatu pelaku. Yunsu mengumpulkan semua temannya dan memeriksa jejak sepatu mereka satu persatu. Jejak itu ternyata milik Kim Jin-ha. Yunsu juga mengaku bahwa ia menemukan senjata pembunuhan Ju-hyun.
Tanpa sengaja, Kyung Jun mengungkapkan bahwa alat pembunuhannya adalah batu bata. Hal ini justru memperkuat bahwa keduanya adalah pelaku pembunuhan Ju Hyun. Keduanya pun dikurung di kamar terpisah dengan konsekuensi tidak boleh memegang ponsel sampai batas waktu pemungutan suara. Saat tengah malam, para siswa kembali berkumpul dan berdiskusi tentang siapa yang akan mereka pilih pada malam ini. Kim Jun Hye memberikan ponsel kepada Kim Jin Ha, sedangkan Jin Da Bum memberikan ponsel kepada Kyung Jun, tetapi Jin Da Bum meminta agar ponsel Kyung Jun itu ditukar dengan kunci kantin yang Kyung Jun miliki. Setelah itu, Jin Da Bum mengunci Kyung Jun di gudang. Malam ini, para siswa memilih Kim Jin Ha untuk dieksekusi. Identitas Kim Jin Ha adalah warga. Tak lama kemudian, Jin Da Bum mendatangi Kyung Jun dan mengaku bahwa ia adalah mafia yang sesungguhnya dan membunuh Kyung Jun. Jin Da Bum dan Kim So Mi memprovokasi temannya bahwa Yoon Soo adalah mafia dengan alasan Yoon Soo terlalu banyak tahu tentang sebuah rahasia daripada yang lain. Di lain tempat, Yoon Soo berada di kantor sedang mencari petunjuk untuk memecahkan permainan. Tanpa sengaja ia melihat sebuah kotak dengan gembok yang ternyata pas dengan kunci gembok yang ia miliki. Yoon Soo segera membuka kotak itu dan menemukan foto yang sama dengan sebelumnya. Lalu mendapatkan pesan dari ponsel bahwa master game-nya adalah Park Se-eun. Saat nama itu disebutkan, seluruh lampu di gudang itu berkedip dan seluruh siswa mendapatkan pesan tentang Park Se-eun. Masing-masing mereka kemudian mengingat tentang Park Se-eun. Park Se-eun adalah gadis yang dirumorkan bunuh diri. Lalu Oh Jung-won mengatakan bahwa Park Se-eun sebenarnya dibunuh oleh seseorang dan setiap siswa langsung saling menuduh satu sama lain tentang hal jahat yang mungkin membuat Park Se-eun bunuh diri. Mereka mengaitkan para mafia yang telah meninggal mungkin ada kaitannya dengan kematian Park Se-eun. An Na-hye merasa sangat panik jika permainan mafia itu benar-benar berkaitan dengan Park Se-eun. Karena dia dan Kim So Mi secara tidak langsung pernah melakukan pembulian terhadap Park Se-eun. An Na-hye berniat untuk berkata jujur dan meminta maaf secara tulus kepada Park Se-eun. Tetapi Kim So Mi menolak hal itu. Lalu malam pun tiba dan semua siswa berkumpul bersama. Jun Hye menginterogasi Jin Da Bum tentang bagaimana bisa ponsel Kyung Jun berada di gudang. Lalu Jin Da Bum mengungkapkan bahwa ia tidak pergi sendirian. Ia mengantarkan ponsel Kyung Jun ditemani Minna dan Kim So Mi. Kemudian Kim So Mi memprovokasi dengan penyebab video pertama tentang Park Se-eun adalah An Na-hye. An Na-hye langsung menunjukkan ponselnya bahwa ia adalah polisi. An Na-hye menunjukkan bukti bahwa Kim So Mi adalah mafia yang sesungguhnya. Lalu Kim So Mi menyangkal bahwa ia tidak membunuh siapapun karena yang membunuh adalah mafia lain. Saat Kim So Mi hendak memberitahu mafia yang ia maksud, ia langsung muntah darah dan terdengar pengumuman bahwa mafia tidak bisa mengungkapkan identitas mafia lain kepada warga. Malam itu semua orang memilih Kim So Mi dan segera pergi mencari tempat untuk bersembunyi. Kim So Mi pun dieksekusi. Kini tersisa 8 siswa dengan identitas 2 orang mafia, 1 orang polisi, dan 5 orang warga. Karena identitas An Na-hye sebagai polisi telah terungkap, ia mempunyai firasat bahwa malam ini akan dibunuh oleh mafia. An Na-hye membuat rencana dengan Jun Hye. Jun Hye menaburkan cat dan parfum di lantai toilet dan merekamnya agar bisa dijadikan sebagai bukti kepada teman-teman yang lain. Sedangkan An Na-hye bersembunyi di atas atap toilet. Jadi ketika mafia berusaha membunuh An Na-hye, akan ada cat yang tertinggal di sepatunya. Lalu memeriksa sepatu satu persatu dan ada bekas cat di sepatu Minna. Tetapi Minna menyangkal bahwa dia adalah warga. Yoon Soo memberitahu bahwa jika Minna benar-benar pelakunya, maka bekas cat itu tidak akan hanya ada di tali sepatunya. Ia akan lebih banyak di bagian bawah sepatu.
Kemudian Yunsu memeriksa ulang TKP. Oh Jung-won langsung membuka bagian atap toilet dan memeriksa sekitar. Ia melihat ada bekas darah di atap. Hal ini membuat mereka menyimpulkan bahwa orang yang memiliki luka di tubuhnya adalah mafia. Yunsu sebenarnya sedikit bingung kenapa Oh Jung-won langsung membuka atap toilet, tetapi tidak mengatakan apapun. Lalu Yunsu membuat rencana dengan mengatakan di grup bahwa mereka mempunyai rekaman kamera di dekat Anahe dan akan mengisi ulang baterai di kantin. Jin Da-bum sangat panik. Tak lama kemudian, Jin Da-bum datang ke kantin seorang diri dan dipergoki oleh Jun-hye serta Yunsu. Di sisi lain, Nam Yun-woo pergi ke UKS untuk mengobati luka di tubuhnya. Mina dan Oh Jung-won melihat Nam Yun-woo sedang mengobati luka dan hal ini membuat mereka curiga jika Nam Yun-woo sebagai mafia. Semua siswa berkumpul di satu tempat dan mengungkapkan kecurigaan masing-masing terhadap Jin Da-bum dan Nam Yun-woo. Nam Yun-woo dan Jin Da-bum menjadi orang yang dicurigai. Jun-hye dan Yunsu memilih Jin Da-bum sebagai mafia. Mina dan Oh Jung-won memilih Nam Yun-woo sebagai mafia. Kini hasilnya seimbang. Dan tersisa Im Eun-chan. Di posisi yang sangat menegangkan, Nam Yun-woo justru membuat Im Eun-chan tertekan dan memilihnya sebagai mafia. Kini Nam Yun-woo terpilih untuk dieksekusi dan identitasnya adalah warga. 진짜라서 말 못한 거 아니야? 어떻게 날 뽑냐고! Yunsu menanyakan kepada Oh Jung-won bagaimana ia mengetahui bahwa Anahe berada di atap atas toilet. Lalu Yunsu mengetahui bahwa Oh Jung-won adalah mafia. Tak lama kemudian, bel berbunyi dan mereka tertidur. Jin Da-bum menyarankan untuk membunuh semua orang sekaligus. Oh Jung-won menyetujui hal itu. Lalu mereka membagi tugas. Jin Da-bum akan membunuh Mina dan Im Eun-chan, sedangkan Oh Jung-won akan membunuh Yunsu dan Jun-hye. Jin Da-bum telah menyelesaikan tugasnya. Ia membunuh Mina dan Im Eun-chan. Tetapi Oh Jung-won tidak membunuh Yunsu dan Jun-hye. Ternyata Jin Da-bum mengetahui bahwa Yunsu belum meninggal. Lalu terjadi pertengkaran di antara Jin Da-bum dan Oh Jung-won. Jin Da-bum pun menusuk Oh Jung-won. Sayangnya peraturan mafia adalah mereka tidak bisa saling membunuh. Jin Da-bum tidak bisa menusuk Oh Jung-won. Dengan sigap, Oh Jung-won menyemprotkan cairan ke mata Jin Da-bum lalu kabur dan segera mengunci Jin Da-bum dalam lemari. Jin Da-bum lalu kembali ke tubuh Yunsu dan menusuk berulang kali tubuh itu. Tetapi yang ia tidak ketahui adalah tubuh itu adalah tubuh Anahe, bukan tubuh Yunsu, karena Yunsu telah dipindahkan ke tempat yang aman oleh Oh Jung-won. Pagi pun tiba. Kini tersisa 4 orang yaitu Jin Da-bum, Oh Jung-won, Jun-hye, dan Yunsu. Yunsu terus mendesak Oh Jung-won mengapa ia harus menyelamatkan Yunsu, tetapi Oh Jung-won segera pergi untuk menemukan Jin Da-bum. Yunsu membuka kembali kado yang diberikan oleh Oh Jung-won dan langsung membuka file di dalam flash disk itu. Yunsu mengetahui fakta bahwa Oh Jung-won adalah tokoh yang dibuat oleh Park Se-eun. Setelah itu, Jin Da-bum mengirimkan pesan jika ingin menyelamatkan Yunsu, maka mereka harus ke atap. Saat hendak menusuk Oh Jung-won, Yunsu menghalangi pisau itu dan terkena pisau. Jun-hye sangat marah melihat Yunsu terluka parah dan menusuk Jin Da-bum. Kini tersisa 3 siswa yaitu Oh Jung-won, Jun-hye, dan Yunsu yang sedang dalam keadaan kritis. Di detik-detik terakhir, Yunsu mengatakan bahwa ia meminta maaf kepada Park Se-eun.
Ia juga merindukan Park Se-eun dan memohon untuk berhenti sekarang juga, lalu meninggal. Kematian Yunsu itu membuat Oh Jung-won yakin untuk mengeluarkan Yunsu dari permainan mafia dengan cara terjun dari atas gedung. Permainan pun berakhir dengan kemenangan warga. Tak lama setelah itu, Yunsu terbangun dengan kondisi yang mengejutkan. Ternyata selama ini, ia memainkan permainan otak melalui teknologi yang canggih. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Yunsu adalah satu-satunya orang yang berhasil melakukan permainan dengan sempurna. Permainan mafia itu dijalankan langsung oleh orang tua Park Se-eun. Mereka merasa harus membalaskan dendam atas kematian Park Se-eun. Yunsu memohon agar menahan Yunsu saja dan membebaskan teman-teman yang lain. Meski ayah Park Se-eun sempat goyah, permohonan Yunsu itu ditolak. Yunsu justru dibawa kembali ke dunia permainan mafia lagi, dan terjadilah perjalanan seperti di episode 1. Bedanya kali ini, Yunsu masih memiliki ingatan bahwa ia telah mengalami hal ini dan paham betul bahwa itu adalah sebuah permainan. Dari drama ini kita bisa belajar bahwa pembulian dalam bentuk apapun adalah hal yang tidak baik dan bisa berakibat fatal bagi korban maupun pelaku. Mungkin yang kita katakan hanya sekedar bercanda, tetapi kita tidak pernah tahu sebatas apa bercanda seseorang itu. Jadi hati-hati dalam berucap ya. Tetap santun dalam berucap agar tidak melukai orang lain. Sampai jumpa di drama Korea berikutnya.